Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 257, dia juga pria yang tidak bisa kamu ganggu. Kalau begitu, aku akan membiarkanmu melihatku lebih lama. Mu Qi tersenyum cerah. Seng Xiao memegang erat tangan Mu Qi tanpa sadar. Kemudian, mereka masuk ke mobil putih dan pergi ke aula perjamuan pertunangan. Mereka akan mengadakan upacara pertama dan terpenting dalam hidup mereka di sana. Setelah itu, keluarga Sen juga tiba di hotel. Tempat pertunangan diadakan adalah halaman belakang hotel dan bisa menampung setidaknya 10.000 orang. Awalnya, Su Zipei akan menghadiri pertunangan dengan keluarga Sen. Namun, ia merasakan sedikit ketidaknyamanan di perutnya sebelum meninggalkan rumah. Hal itu membuat Lu Wenhua takut sehingga ia segera mengirimnya ke rumah sakit untuk pemeriksaan tubuh. Para tamu sudah tiba di tempat itu. Namun, mereka seperti orang asing bagi Mu Qi. Namun, yang dipilihnya adalah pria di sampingnya. Pada saat yang sama, Sen Ruei sedang berdandan di depan cermin. Mu Qi akan bertunangan. Sebagai sepupunya, dia pasti harus menghadiri upacara tersebut. Sen Ruei sangat membenci Mu Qi. Tentu saja, dia ingin mempermalukannya apapun yang terjadi. Baik Mama Seng maupun kakak keempat pergi ke hotel terlebih dahulu untuk menyambut para tamu. Namun, kakek Seng masih belum ditemukan. Pada saat itu, yang lain hampir dapat meramalkan apa yang akan terjadi. Sepertinya lelaki tua yang keras kepala itu tidak akan menghadiri pertunangan cucunya dengan sengaja. Itu karena Seng Xiao telah membuat keributan suatu malam sebelum pertunangan. Ketika yang lain bertanya tentang kakek Seng, Mama Seng hanya bisa memberitahu mereka bahwa kakek Seng sedang tidak enak badan. Ia hanya akan menghadiri upacara setelah beristirahat. Ngomong-ngomong, Seng Xiao adalah putra mahkota Huang Yao dan dia adalah cucu kesayangan kakek Seng. Tentu saja, dia akan menghadiri pertunangan Seng Xiao. Orang-orang pintar lainnya menyadari bahwa kakek Seng mungkin tidak menyukai pengantin kecil itu mengingat apa yang terjadi sekarang. Ketika keluarga Sen mendengar hal itu, perasaannya tidak menyenangkan. Xiaoqin, ada apa dengan kakek Seng? Apakah dia sedang tidak enak badan? Kakek Sen bertanya kepada Mama Seng. Ada banyak tamu hari ini. Jika kakek Seng tidak hadir dalam upacara hari ini, bagaimana Kiki bisa menghadapi yang lain di masa mendatang? Kak Sen, ayah akan datang nanti. Jangan khawatir. Mama Seng menjawab kakek Sen. Hari ini adalah hari besar Seng Xiao dan Kiki. Sebagai kakek Seng Xiao, dia pasti akan datang. Ekspresi wajah kakek Sen memburuk. Dia mungkin mendengar beberapa rumor buruk dan itulah sebabnya dia datang untuk menanyakannya. Jika mereka menentang pertunangan, mereka seharusnya berterus terang tentang hal itu sejak awal. Mengapa mereka bertindak seperti itu setelah mereka menyetujuinya? Apa artinya? Kedua keluarga itu adalah sahabat karib. Apakah mereka harus bertengkar karena masalah kecil ini? Mama Seng tenang saja. Itu karena Seng Xiao sudah memberitahunya sebelumnya bahwa kakek Seng pasti akan menghadiri upacara itu. Dia percaya pada putranya. Kakek Sen, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Kakek Sen menarik napas dalam-dalam dan pergi untuk menyapa kawan-kawan lamanya di antara para tamu. Banyak tamu istimewa datang hari itu. Itu karena dia ingin memberikan yang terbaik untuk Mu Qi, menunjukkan betapa pentingnya dia bagi mereka. Saat itu sudah pukul 10 pagi. Namun, kakek Seng masih belum terlihat. Para tamu di sana menyampaikan berita itu kepada kakak ketujuh. Kakak ketujuh merasa cukup puas. Meskipun kakek sangat menyayangi Seng Xiao, aku tetap bagian dari keluarga Seng. Kemarin, Seng Xiao memperlakukanku dengan tidak adil hanya karena orang luar. Kakek pasti akan memihakku. Sekarang, rumornya sudah menyebar. Kakek Seng tidak hadir karena dia tidak puas dengan pengantin kecil ini. Tentu saja, bantu aku menyebarkan rumor itu juga. Aku hanya ingin melihat seberapa terhinanya keluarga Sen hari ini. Saudari ketujuh duduk di ruang tamu keluarga Seng. Dia tertawa dingin sambil berbicara di telepon. Jangan khawatir, itu tidak seberapa. Memang ada banyak tamu. Terlebih lagi, Mu Qi adalah orang yang kontroversial bagi mereka. Akan terlalu mudah jika mereka ingin membuat rumor tentangnya. Tak lama kemudian, Seng Xiao dan Mu Qi muncul di pintu masuk hotel. Sebelum mereka memasuki halaman, Mama Seng diam-diam berkata kepada Seng Xiao, kakekmu masih belum terlihat. Dia akan datang. Seng Xiao lalu menatap Mu Qi. Apakah kamu siap, istriku? Tentu saja, tunanganku. Mu Qi menatap Seng Xiao dengan tegas. Kemudian, dia memegang lengannya dengan erat. Setelah itu, Seng Xiao muncul bersama Mu Qi. Ratusan orang mulai berteriak pada saat itu. Balon-balon putih dengan bunga-bunga segar dilepaskan pada saat yang sama dan segera tempat itu dikelilingi oleh balon-balon itu. Mereka adalah pasangan yang mempesona. Mu Qi bahkan masih seorang pengantin muda. Jadi, sorak-sorai semakin keras. Mu Qi berjalan dengan kepala tegak. Dia sama sekali tidak takut menghadapi kerumunan seperti itu. Dia berdiri di samping Seng Xiao karena dia tahu bahwa saat itu hanya ada Xiao Xiao di dalam dirinya.
Mereka berjalan melewati gapura pernikahan berwarna putih yang dipenuhi bunga-bunga segar. Kemudian, mereka berdiri di depan panggung. Upacara pertunangan akan dilaksanakan tepat pukul 10.48 pagi. Namun, kakek Seng masih belum terlihat. Tamu tersebut bergegas menghampiri pasangan tersebut karena mereka ingin berfoto bersama untuk disimpan sebagai kenang-kenangan. Namun, hal itu tidak menghentikan mereka untuk bergosip. Kakek Seng tidak menghadiri upacara hari ini. Tentu saja, tidak ada yang akan menyetujui upacara hari ini, tidak peduli seberapa megahnya. Pengantin kecil itu bukan gadis biasa. Kudengar putra mahkota pernah melindunginya sebelumnya. Namun, dia segera menjalin hubungan yang akrab dengan putra mahkota. Senang rasanya menjadi muda. Kau bisa memanfaatkannya sebaik-baiknya. Bagaimana dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan hari ini jika dia tidak memanfaatkan masa muda dan kecantikannya? Jangan konyol. Dia berasal dari keluarga Sen, tidak peduli seberapa buruk situasinya. Kelihatannya konyol hanya karena dia berasal dari keluarga Sen. Putra mahkota adalah pamannya. Bagaimana mungkin pamannya menikahi keponakannya? Desas-desus itu menelan mereka semua. Keluarga Sen tidak tahan lagi. Terutama Sen Jianchuan. Oh, apakah kau melihat pria yang duduk di kursi roda itu? Dia adalah tuan muda Sen dan dia telah menjadi orang yang tidak bisa bergerak selama 10 tahun. Dia baru saja bangun dan dia adalah ayah dari pengantin wanita kecil itu. Cukup menarik. Sepasang anak kembar itu memiliki ibu yang sama tetapi ayah yang berbeda. Betapa rumitnya itu. Tapi, keluarga Sen punya latar belakang militer. Coba lihat mereka. Mereka semua mengenakan seragam militer. Pastinya, mereka adalah kawan lama kakek Sen. Sayangnya, Lin Wan ada di antara kerumunan itu. Dia mendengar apa yang mereka katakan. Selain itu, dia ingat apa yang diminta Lu Qianqian kepadanya. Jika ada yang mencoba mempermalukan Mu Qiki selama upacara, dia harus membantu Mu Qiki untuk mengatasinya. Jadi, Lin Wan memegang gelas sampainya dan berjalan ke arah kedua wanita cantik itu. Mengapa kalian suka bergosip saat menghadiri upacara pertunangan? Kamu bahkan tidak punya kesempatan meskipun Mu Qiki tidak disetujui oleh kakek Seng. Kedua wanita itu melirik Lin Wan dan mundur beberapa langkah. Ayo pergi. Dia tuan muda dari keluarga Lin. Dia juga laki-laki yang tidak bisa kamu ganggu. Mu Qiki dan Seng Xiao sedang mempersiapkan upacara di atas panggung. Di sisi lain, beberapa orang mulai bergosip tentang mereka di bawah panggung. Jadi, Lu Qianqian enggan menghadiri upacara tersebut karena takut dia akan membuat keributan di sana. Lin Wan mencibir dingin. Tiba-tiba, dia berseru betapa kejamnya para tetua, termasuk kakeknya sendiri dan kakek Seng. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan di hati mereka. Bahkan putra mahkota tidak dapat memaksa kakeknya untuk menghadiri upacara tersebut. Seng Xiao berdiri di atas panggung. Tentu saja, dia tahu apa yang dipikirkan orang lain. Itu terjadi karena mereka tidak bertemu kakek Seng di sana. Namun, sebuah helikopter muncul pada saat itu. Helikopter itu mendarat di halaman. Tak lama kemudian, seorang pemuda asing muncul dari helikopter bersama pengawalnya. Para pengawal itu juga bersenjatakan senjata sungguhan. Seng Xiao tersenyum lembut karena dia tahu bahwa tamu istimewa telah datang.